Saya seharusnya meninggalkan restoran itu saat dia meninggalkan meja, dengan ponsel menempel di telinganya. Wajah pucat, hanya berjanji sebentar. Tetapi saya tidak melakukannya karena saya sudah mengetahui kebenarannya. Karena malam itu bukan tentang romansa. Itu tentang mengakhiri sesuatu yang telah dimulai jauh sebelum Natal ini. Pelayan itu mendekat, posturnya kaku, matanya menghindari pandanganku saat dia menyelipkan catatan terlipat di samping piringku. 8 kata. Pergi ke atap. Anda akan mengerti segalanya. Denyut nadiku tidak naik. Saya telah menunggu momen ini selama berbulan-bulan. Saya bertemu Ethan 2 tahun lalu di sebuah toko buku dan dia berpura-pura tidak menatap saya di seberang lorong filsafat. Katanya, diamnya saya yang menarik perhatiannya. Lucunya, diam adalah hal yang kemudian ia takuti karena itu berarti saya sedang berpikir, mengamati, dan menghitung. Saat itu, ia terasa seperti sinar matahari musim dingin, tetapi cukup terang untuk membuatku menyipitkan mata. Saya salah mengartikan kecerahan itu sebagai kehangatan. Saya percaya padanya saat dia mengatakan dia mencintai kejujuran. Aku percaya padanya saat dia berjanji tidak akan menyia-nyiakan waktuku. Itu adalah kebohongan terbesar dari semuanya. Perubahan itu terjadi secara perlahan. Pesan tengah malam yang ingin ia hapus. Parfum di bajunya yang bukan milikku. Sikap protektifnya yang tiba-tiba terhadap teleponnya seolah-olah telepon itu menyimpan kebenaran rapuh yang tidak dapat bertahan di siang hari. Saya tidak mengkonfrontasinya. Konfrontasi memberi orang ruang untuk berbohong. Sebaliknya, saya mengamati, menelusuri pola, mengikuti petunjuk. Lalu saya menemukan namanya, Clara, terkubur dalam rangkaian email yang dia kira disembunyikannya. Dia memanggilnya cinta. Dia menjawab dengan rencana perjalanan rahasia mereka, cerita-cerita mereka, lelucon pribadi mereka. Dia bahkan tidak repot-repot mengubah gaya penulisannya. Pengkhianatan yang malas, yang lebih banyak menghina daripada menyakiti. Tapi saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Aku bahkan tidak pergi. Saya hanya mulai merencanakan. Orang-orang membayangkan balas dendam sebagai api. Milikku adalah es. Diam, sabar, tepat. Saya kumpulkan semuanya. Tangkapan layar, transfer bank, pemesanan hotel, pesan, lini masa. Lalu saya pelajari kelemahannya, obsesinya dengan reputasi, ambisinya untuk mendapat promosi, rasa takutnya terhadap skandal, rasa laparnya untuk memberi kesan pada orang yang sebenarnya tidak pantas ia hormati. Saya menjadi hantu dalam rutinitasnya, tidak menghapus apapun, tidak mengubah apapun, hanya mengumpulkan. Ketika dia menyarankan kami untuk istirahat, saya tersenyum. Dia pikir itu melegakan. Itu adalah penerimaan. Dan ketika dia bersikeras agar kami tetap berteman, saya tertawa dalam hati. Dia ingin aku tetap dekat dengannya, agar aku tidak curiga ada sesuatu yang terjadi di bawah kakinya. 3 bulan kemudian, saya memasang perangkap dengan umpan yang paling sederhana. Kesendirian. Aku tidak ingin menghabiskan Natal sendirian, kataku padanya. Dia menawarkan untuk menjodohkanku dengan kencan buta. Saya setuju. Dia pikir dia bermurah hati dengan menyerahkan saya. Dia tidak tahu kalau dia sedang menaruh pisau itu di tanganku. Jadi ketika pelayan memberi saya catatan itu, saya tidak terkejut. Atap adalah tempat puitis untuk akhir cerita. Pintu lift terbuka ke udara Desember yang dingin dan lampu-lampu kota. Dan di sanalah dia berdiri. Bukan teman kencanku, tapi Ethan. Rahangnya terkatup rapat, ponsel masih di tangannya. Napasnya membentuk awan gugup. Anda seharusnya tidak melihat pesan itu, katanya. Aku melangkah mendekat. Yang mana? Dia menelan ludah. Saya menyaksikan kepanikan itu meluas. Dia tidak takut kehilangan aku. Dia takut kehilangan segalanya. Aku serahkan padanya map yang kubawa di mantelku, penuh dengan bukti. Matanya bergerak cepat, lalu membeku. Kau melacakku? Tidak, kataku. Kau mengekspos dirimu sendiri. Aku hanya mengumpulkan potongan-potongan itu. Dia tahu arti dokumen-dokumen itu. Dewan direksi di perusahaannya akan menerimanya besok pagi, dikirim secara anonim, tetapi cukup mudah dilacak untuk menyakiti. Istrinya ya,
Yang belum siap ia bicarakan juga akan menerima kebenaran sepenuhnya. Dan Clara, dia tahu bahwa dia bukan satu-satunya rahasia. Kau tidak bisa melakukan ini, bisiknya. Aku sudah melakukannya. Ketakutan terbesarnya bukanlah pengkhianatan, melainkan visibilitas, dilihat apa adanya. Dia meraihku, putus asa. Kita bisa memperbaikinya, aku mundur selangkah. Kau mengajariku sesuatu yang berharga, Ethan. Orang sepertimu tidak takut konsekuensi. Kau takut saksi. Wajahnya retak. Akhirnya, sejujurnya, saat aku meninggalkannya di atap itu, rasa dingin menyelimutiku seperti kejelasan. Dia tidak pantas patah hati, hanya penutupan. Di lantai bawah, restoran itu bersinar hangat, tidak menyadari perang kecil yang baru saja berakhir di atasnya. Aku berjalan melewati meja tempat hidangan penutupku yang belum tersentuh berada dan melangkah masuk ke dalam malam. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku bernapas dalam-dalam. Balas dendam tidak perlu ribut. Balas dendam tidak perlu kembang api. Terkadang itu adalah jalan-jalan tenang keluar dari tempat di mana seseorang mengira mereka bisa meninggalkanmu, hanya untuk menyadari bahwa kaulah yang meninggalkan mereka. Dan itu